Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Ahibbati fillah. Tatkala kita hidup di muka bumi ini, kita harus sadar kalau kita akan meninggalkan dunia ini. Mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil kita dapatkan. Kita nggak mungkin membuat semua manusia suka sama kita. Di muka bumi ini ada hampir 8 miliar manusia. Di negeri kita, di Indonesia, ada 280 manusia. Kita melihat manusia-manusia yang memiliki pengikut. Mungkin sekarang dia menjadi pemimpin. Atau dia menjadi public figure. Dia dapat melihat apakah semua penduduk Indonesia menyukai dia. Enggak. Ada yang like, ada yang dislike. Apakah semua mengikuti dia? Enggak. Karena mereka punya pandangan yang berbeda, punya perasaan yang bermacam-macam, punya kesukaan dan kesenangan yang enggak sama. Enggak mungkin kita membuat mereka semua suka sama kita. Oleh karena itu, engkau mintalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu esa. Dia satu. Tiada sekutu baginya. Tatkala kita bicara tentang tauhid dan kita akan bicara tentang al-wala wal bara, ya. Tentang bagaimana kita hidup bersama orang-orang yang mungkin tidak sefaham dengan kita. Kita sering mendengar yang namanya toleransi. Dan kalau bicara toleransi, sebagian orang punya pandangan yang berbeda sama kita. Sebagian dari mengatakan ini toleransinya kebablasan. Yang satu kelompok lagi dianggap intoleran. Tapi pandangan siapa yang kita jadikan standar bahwa ini adalah toleransi dan ini intoleransi. Ini toleransi yang kebablasan, yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Itu standarnya apa? Kalau standarnya hukum yang dibuat manusia, maka tentunya itu akan ikut gaya pandang dia ketika dia meletakkan hukum tersebut. Sehingga yang namanya pandangan manusia akan ditentang dengan pandangan manusia lainnya. Dan kita tahu jemaah, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan beliau. Subhanallah. Beliau hidup berdampingan sama orang-orang Yahudi. Tinggal orang Yahudi di kota Madinah. Dalam satu payung.
Tapi ternyata mereka berkhianat. Artinya kebersamaan orang-orang Yahudi bersama umat Islam di kota Madinah. Mereka juga punya akidah yang namanya wala dan bara. Jadi orang-orang kafir ketika hidup berdampingan dengan umat Islam, mereka juga punya yang namanya keyakinan bahwasanya ini orang-orang sesat. Makanya mungkin umat Islam dalam pandangan orang-orang Nasrani dikatakan domba-domba yang tersesat. Kalau dalam orang agama Yahudi mungkin umat Islam dianggap, bukan hanya umat Islam, umat manusia selain Yahudi dianggap sama mereka adalah ya yang diciptakan untuk melayani orang-orang Yahudi. Itu dalam pandangan mereka. Ada akidah wala wal bara. Wala itu artinya loyalitas, kecintaan, ya, kedekatan. Al-bara artinya menjauh, berlepas diri. Yang tidak faham dengan benar akidah ini, terkadang dia akan menjadi orang yang ekstrim. Dan yang juga mengabaikan akidah ini dapat menjadi orang yang seperti nggak beragama. Pandangan dia semua agama sama. Semua agama sama. Ya Allah. Emangnya orang-orang Yahudi beranggapan sama agamamu sama dia? Emangnya orang-orang Nasrani beranggapan sama agamamu dengan agama dia? Kita melihat di berbagai tempat ada yang namanya pemurtadan. Mereka datang bagaimana orang ini pindah agama. Kalau semua agama sama, kenapa kemudian ada pindah agama? Kenapa kemudian ada dakwah mengajak orang kepada agama? Kalau semua agama sama. Kenapa Nabi SAW kirim surat ke Raja Romawi mengatakan kepada dia, aslim taslam. Engkau masuk Islam, kau selamat. Kirim surat ke Raja Persia yang beragama Majusi. Kirim surat ke Muqawqis di Mesir yang beragama Nasara. Kirim surat kepada mereka Nabi SAW. Dan tidak ada satu pun di antara mereka yang mengatakan semua agama sama gitu. Nggak ada. Kemudian muncul manusia-manusia yang ingin mengaburkan akidah ini. Ahibati fillah. Kembali kepada yang tadi disampaikan pertama. Nggak mungkin kau masuk manusia semua ridho sama kau. Suka kau. Cari keridhaan Allah SWT. Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya. Nabi Muhammad SAW diusir sama kaumnya. Nabi Isa SAW dikejar-kejar mau dibunuh. Karena hasutan orang-orang Yahudi. Fir'aun seperti itu kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu muncul ada yang mengatakan semua agama sama. Apanya yang sama? Tapi ada yang namanya toleransi. Dalam urusan sosial, hidup bersama orang-orang Yahudi, berbuat baik kepada mereka sebagai seorang tetangga, selama mereka tidak memerangi kita, itu hal yang diperintahkan. Ketika umat Islam menguasai Baitul Maqdis, Urshalim, Palestina. Orang-orang Yahudi diberi hak untuk melaksanakan ibadah mereka. Nasara juga seperti itu. Tapi kalau bicara cinta, loyalitas, afwan, enggak ada buat mereka. Yang ada benci. Gimana tidak benci sama mereka? Mereka mengatakan Tuhan itu 3. Mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Mereka mengatakan Nabi Muhammad dusta alaihissalatu wassalam. Lalu kita, enggak, kau jangan benci. Enggak benci sama mereka. Mereka memusuhi kita. Enggak, mereka enggak memusuhi. Kalau mereka enggak benci, mereka tidak akan mengatakan itu. Maka ingat, akidah wala wal bara. Ini sebuah akidah, sebuah keyakinan yang tertanamkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ada yang beranggapan akidah ini yang menyebabkan munculnya lahirnya teroris. Tidak. Teroris lahir karena salah dalam beragama.
yang radikal lahir karena salah memahami agama. Dan boleh jadi memang ada yang berusaha menyesatkan mereka. Seperti kelompok Khawarij. Tapi akidah yang benar berkaitan dengan wala wal bara, ini akidah seorang muslim. Dia benci dengan orang-orang kafir yang menjadikan batu sebagai Tuhan mereka. Yang menyekutukan Allah dengan benda-benda dan makhluk. Benci sama mereka. Tapi kalau bicara toleransi dalam kehidupan sosial, ya sudah, kita berdagang sama mereka, bertetanggaan sama mereka umpamanya. Ini satu hal yang terjadi, tapi urusan hati tetap kita benci dengan mereka, yakni dengan kesyirikan yang mereka lakukan, dengan kezaliman yang mereka perbuat. Itu ada di diri kita. Barakallahu fiik. Taib. Kita masuk ke pembahasan tentang mudahana. Jadi dalam bab wala wal bara ini ada satu kalimat namanya mudahana. Dan ada kalimat lagi namanya mudarah. Agar kita semakin faham tentang akidah al-wala wal bara, kita perlu kaji. Nah, silahkan. Nah, Ustaz. Muhadanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Mudahanah artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Misalnya berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pengingkaran, padahal ia mampu melakukannya. Inilah yang disebut mudahanah. Barakallahu fiik. Jadi al-mudahanah itu mungkin bahasa yang sederhana ya. Dia menjual agama demi urusan duniawi. Dia mengorbankan agamanya, mengorbankan prinsip-prinsip agama, pegangan dia demi untuk mencari dunia. Kepentingan pribadi dia. Ini yang namanya mudahana. Dan biasanya seorang muslim yang hidup bersama orang-orang ahli maksiat atau orang-orang kafir, kadangkala dia kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di sana, itu akan ya mungkin menyempitkan ruang gerak dia. Urusan ekonomi dia umpamanya ini dan itu. Akhirnya dia ya pura-pura menyerah. Dikatakan di sini meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berbuat maksiat, diem aja, dibiarin. Yang penting apa? Yang penting dapat fulus. Yang penting dia dapat jabatan. Yang penting dia dapat tahta, itu namanya mudahana. Dan sepertinya banyak terjadi. Bagaimana seorang muslim kehilangan identitasnya gara-gara apa? Dunia. Gara-gara jabatan. Gara-gara ya kedudukan yang dia inginkan. Soalnya kalau dia nggak pura-pura, dia nggak akan dikasih jabatan, dia mungkin nggak akan dikasih harta. Maka ini yang namanya mudahana. Tapi apa kaitannya dengan wala wal bara yang tadi kita sebutkan? Seharusnya seorang muslim berlepas diri, ya, dia membenci, memusuhi, meninggalkan. Kok sekarang dia malah mendekat dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Baik, silakan dibaca. Kaitan mudahanah dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat, padahal ia mampu melaksanakannya. Bahkan sebaliknya, ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah dan permusuhan karena Allah.
Ia bahkan semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan perusak. Lanjut Ustaz. Lanjut. Maka orang penjilat ataupun mudahin seperti ini termasuk dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Al-Maidah ayat 78. Barakallahu fiik. Ini kaitannya jemaah. Jadi mudahin, jadi bahasa Arabnya al-mudahana, pelakunya adalah mudahin, yang mungkin diterjemahkan di sini dengan ucapan penjilat ya. Dia mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia punya kemampuan. Tapi karena dia menginginkan sesuatu, akhirnya dia meninggalkan kewajiban itu. Dia seharusnya memusuhin pelaku kemaksiatan tersebut. Tapi karena dia menginginkan urusan dunia dari dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang seperti ini akan dilaknat. Bani Israel itu dilaknat. Dilaknat dengan lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Apa penyebabnya? Disebutkan di sini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Padahal mereka sebenarnya tidak melakukan kemaksiatan, tapi mereka membiarkan kemaksiatan. Bahkan bisa jadi meridhain kemaksiatan. Kanu la yatahawna 'an munkarin fa'alu. Masalahnya mereka itu satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar. Ya udah nafsi-nafsi, engkau nggak usah ngurusin aku nggak usah ngurusin engkau. Yang penting kita happy. Ini orang terlaknat. Yang seperti ini menyebabkan negeri diazab. Tatkala manusia-manusia yang seharusnya mengingkari kemungkaran, membenci kemungkaran, memusuhi pelaku mungkar, ternyata dia ikut serta demi mendapatkan harta dan dunia. Maka disebutkan labi sama kanu yaf'alun. Tindakan mungkar ini sungguh buruk sekali. Kalau dibiarkan ya, pelacur-pelacur itu umpamanya berserakan di pinggir jalan. Orang-orang yang minum khamr dibiarin. Bahkan kadang-kala kita ini gimana sikap kita ngelihat ada toko jualan khamr ya. Yang kita tahu itu adalah perbuatan mungkar. Dibenci sama Allah. Pusatnya kerusakan. Engkau diam. Bahkan mungkin engkau membiarkan hal itu. Maka hibati fillah, ini yang disebut mudahana, penjilat. Maka jangan bicara toleransi dalam hal ini. Bicara engkau ingin dunia. Engkau ingin jabatan. Engkau kepingin berada di titik aman.
Dengan catatan dia sebenarnya mampu. Beda kalau kondisinya terpaksa. Makanya bentar lagi kita akan baca namanya mudaroh. Jadi mudahana itu orang mampu tapi karena dia ingin dunia ya sudah. Dia tidak lagi menjalankan al-wala wal-bara. Yang ada buat dia yang penting aku senang. Tapi ini yang namanya mudahana. Yang kedua al-mudarah. Nah, silakan dibaca. Mudaroh serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara. Mudaroh adalah menghindari kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar. Atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Misalnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belum tahu dalam pengajaran, kepada orang fasik dalam melarang perbuatannya dan meninggalkan kesalahannya serta mengingkari dengan ucapan dan perbuatan. Lebih-lebih ketika dihajatkan untuk melunakkan hatinya. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Ini bedanya mudahana. Mudarah ini secara penampilan mungkin sama. Dia kumpul sama orang-orang pelaku kemaksiatan, dia berlemah lembut sama mereka, ngomong dengan cara yang baik. Kalau mudahannya tujuannya adalah mencari dunia, kalau mudarah tujuannya menyelamatkan diri dari kejahatan orang ini. Orang ini berbahaya gitu. Kalau kita mungkin bersikap tegas sama dia, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Terhadap dakwah ini umpamanya atau terhadap dirinya. Jadi berlemah lembut kepada yang seperti ini, mungkin dia pelaku kemaksiatan yang belum mengerti, belum apa dengan harapan dia dapat hidayah, maka dia tidak disebut mudahana. Kalau mudahana penjilat memang mencari dunia. Kalau mudarah ini dalam rangka menyelamatkan diri, bukan cari dunia, atau dalam rangka agar orang ini dapat hidayah. Makanya kadang-kadang kita ngelihat orang jahat kita kasih fulus. Kok kasih fulus sama orang itu? Iya, dalam rangka melembutkan hatinya. Bagaimana Nabi SAW melakukan itu ketika beliau berdakwah. Bukan untuk mencari dunia. Tapi dalam rangka ya menjelaskan keindahan Islam. Atau menghindari mudarat kejahatan yang lebih besar yang akan terjadi. Atau dalam rangka bagaimana melembutkan hati orang itu agar dia menerima agama Allah ini. Nah, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa seorang laki-laki meminta izin masuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Dia saudara yang jelek dalam keluarga." Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Maka Aisyah berkata, "Engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Inna syarron nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah man tarakahun nasut taqo asyarrih." Wahai Aisyah, kapankah kamu melihatku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Masya Allah jemaah, ini kejadian. Contoh nyata. Bagaimana ada seorang yang meminta izin berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW tahu dengan orang ini, beliau mengatakan bi'sa akhul ashirah. Ini orang buruk nih. Ini orang keluarga atau dari satu suku yang buruk sekali. Nabi mengatakan itu, Aisyah dengar itu. Ketika orang itu masuk ke dalam rumah Nabi SAW, Nabi berlemah lembut sama dia. Tersenyum sama dia, ngomong enak ini itu. Maka Aisyah heran gitu loh. Ini orang dapat gelar bi'sa akhul ashirah. Buruk banget nih orang.
Yang pikirnya Nabi SAW akan marah sama orang itu mungkin ya. Mungkin orang itu nggak akan dikasih izin masuk ini dan ini. Ternyata dikasih izin masuk dan kemudian Nabi SAW menyambut orang itu dengan sambutan yang hangat. Berbicara sama orang itu dengan pembicaraan yang lembut. Maka Aisyah heran gitu, kenapa itu terjadi? Mungkin sebagian orang akan berpendapat kok nggak sama lahir dengan batinnya. Kita kalau ketemu orang yang umpamanya nggak suka sama fulan ya, ngomong sama kita dia nggak suka sama fulan, ini dan itu. Kemudian ketika fulan datang, dia berlemah lembut sama fulan, engkau kok kayaknya munafik gitu. Nggak sama yang engkau ucapkan dengan yang engkau perbuat. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan kepada Aisyah. Kenapa beliau melakukan itu? Ini yang namanya mudarah. Beliau SAW menjelaskan, ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Kapan kamu mendapati aku orang yang ngomongnya keji, kotor? Lalu Nabi menjelaskan, orang yang paling buruk di sisi Allah itu pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dengan kekejian. Makanya kadang-kadang di kampung ada preman ya, aduh udah gak benar di preman nih perbuatannya sudah. Apa kejahatan yang dia tidak lakukan. Tapi tatkala kita berjumpa dengan dia, ahlan ya ini kita ngomong. Padahal dalam diri kita benci sama orang ini. Tapi yang namanya kelemah lembutan ini bukan karena kita cinta. Bukan karena kita menghormati dan menghargai dia, bukan. Tapi karena menghindari kejahatan yang bisa timbul kalau kita tidak melakukan itu. Ini namanya mudarah. Nah, dilanjutkan. Nabi telah berbuat mudarah dengan orang tadi ketika dia menemui beliau. Padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama. Hal itu menunjukkan bahwa mudarah tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Kalau memang mengandung kemaslahatan yang lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan atau menundukkan hatinya atau memperkecil dan memperingan kejahatan. Lanjutkan. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah mudarah Nabi terhadap orang-orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang lain. Barakallahu fiik. Nah, jadi bedanya mudarah dengan mudahana tadi masalah niat ya, niat dan tujuan. Kalau mudahana ya orang hanya untuk kepentingan pribadi, untuk masalah duniawi. Adapun kalau bicara mudarah, dia melakukan itu lemah lembut kepada orang jahat yang seharusnya mungkin dia diusir, dijauhin, tapi malah berlemah lembut sama dia dalam rangka urusan agama. Dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Dalam rangka mungkin bagaimana supaya orang itu jadi masuk Islam. Dan itu dilakukan sama Nabi SAW terhadap orang-orang munafikin. Orang munafik itu bersama-sama Nabi SAW hidup. Makanya kadang-kala Nabi SAW sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Rasul Munafiqin. Dia pimpinan orang-orang munafik di kota Madinah. Kadang-kala ngomongnya gak enak. Tapi Nabi SAW berlemah lembut sama dia. Karena untuk maslahat yang lebih besar. Maka Nabi melakukan itu. Bahkan ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi mensolatinya. Cuma dilarang sama Allah setelah itu. Untuk mensolatin orang-orang munafik. Beliau bahkan memberikan bajunya. Ini orang munafik. Tahu orang Madinah gitu loh. Dengan track record dia, sepak terjang dia dalam memusuhi Islam. Tapi dia bajunya muslim. Maka dalam rangka menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar, bahkan mereka tidak dibunuh. Orang munafik ini lebih jahat daripada orang kafir yang asli. Karena orang kafir yang asli kelihatan dia musuh sudah, nggak suka. Tapi orang munafik ini musuh dalam selimut. Dia sholat bersama Nabi SAW. Dia perang bersama Nabi SAW. Tapi sebenarnya dia benci sama Islam. Bahkan dia tunggu-tunggu datangnya musibah, bala yang menghancurkan Islam.
Itu orang munafik. Tapi Nabi SAW berlemah lembut sama mereka. Di antara maslahatnya, bagaimana ketika Umar mau membunuh salah satu dari orang-orang munafik ini, kata Nabi SAW, jangan. Kalau nanti dibunuh dia, orang-orang gak akan masuk Islam nantinya. Karena mereka takut. Mereka mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Dia katakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang sholat bersama dia, haji bersama dia, umrah bersama dia, dia sodaqah, dibunuh ternyata. Maka akhirnya yang dilakukan adalah mudarah, yaitu berlemah lembut sama mereka demi menjaga maslahat agama, maslahat yang lebih besar. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan contoh ya. Contoh tentang bagaimana al-wala' wal-bara'. Setelah kita tahu wala' wal-bara', kita tahu tentang kaitannya mudahana dengan wala' wal-bara', kemudian berkaitan dengan al-mudarah. Kita perlu contoh real. Karena nanti kita akan ketemu sama orang-orang. Anda berjumpa dengan sebagian mereka ketika Anda di Madinah ya. Dia mengatakan, kita tuh sama orang kafir, orang jahat. Kita jangan benci sama orangnya. Kita benci sama kejahatannya. Udah, orangnya jangan dibenci. Loh, pelakunya siapa? Orangnya. Yang dipenjara siapa? Orangnya. Yang dihukum siapa? Orangnya. Kemudian jangan dibenci orangnya. Loh, kenapa diadakan penjara untuk pelaku-pelaku kejahatan? Kan orangnya yang bermasalah. Kenapa dia diberi hukuman? Orangnya yang bermasalah. Maka terkadang kita ketemu sama manusia-manusia tadi, engkau jangan benci sama orangnya. Benci sama perbuatannya aja. Anda berjumpa dengan mereka. Maka kita akan lihat contohnya ini. Nah, silahkan dibaca. Beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Al-Mumtahanah ayat 4. Barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini ya. Ini sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa? Para nabi semua. Jadi kalau mau cari contoh itu, contohlah orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang masih hidup, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau siapapun, selama dia bukan nabi, boleh jadi dia salah. Boleh jadi dia melakukan satu perbuatan yang kita mau contoh, sebenarnya dia sedang mudarah. Tapi kita melakukannya mudahana, cari dunia. Maka kalau mau cari contoh, carilah contoh yang sudah dijamin kebenarannya. Allah berikan contoh ini karena dengan contoh itu orang jadi jelas gitu loh. Awalnya sebuah teori yang disampaikan tentang wala wal bara, prakteknya seperti apa sih? Ini kadang kita bertanya seperti itu. Ini prakteknya. Prakteknya Nabi Ibrahim. Prakteknya para nabi. Mereka berkata kepada kaumnya, apa kata mereka? Inna bura'a'u minkum. Kita berlepas diri dari kalian. Ini personnya, orang-orangnya. Yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini perbuatannya. Mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla.
berlepas diri dari berhala-berhala selain Allah Azza wa Jal. Ini yang mereka lakukan. Pertama, mereka menyatakan bahwa mereka berlepas diri dari siapa? Dari orang-orangnya. Kemudian dari sesembahan-sesembahan mereka. Apa katanya? Kafarna bikum. Jelas. Nabi Ibrahim mengatakan, kami mengingkari kalian. Subhanallah. Mengingkari kekafiran kalian. Dan beliau mengatakan wabada bainana wa bainakum. Dan telah nyata antara kami dan kalian. Wabada bainana wa bainakum. Apa yang nyata? Antara kita sama kalian nih. Sama orangnya yang melakukan kesyirikan. Al-adawatu wal baghda'u abadan. Permusuhan dan kebencian. Buat berapa waktu? Buat selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Subhanallah. Pernyataan yang jelas. Kalau dikatakan, oh engkau jangan benci sama orangnya. Kita berlepas diri dari orangnya. Dan Allah menyebutkan nampak permusuhan. Iya. Jadi orang Islam itu Masya Allah. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak pura-pura. Kita punya Al-Quran kita baca. Diterjemahkan. Silahkan dibaca. Ini keyakinan Muslim. Tapi sekali lagi. Kadangkala sebagian orang salah paham. Ketika memahami ayat ini sehingga berarti kita nggak boleh berbuat baik sama orang kafir. Kalau kita bermusuhan sama mereka, kita berlepas diri sama mereka. Iya, ini dalam urusan agama konteksnya. Kalau dalam urusan sosial, mereka tetangga kita, mereka hidup bersama kita. Maka di sini kita berbuat baik sama dia ya nggak ada masalah. Tapi kalau bicara urusan hati, urusan keyakinan dan akidah, afwan, Anda berlepas diri. Dan kau tahu aku benci dengan perbuatanmu dan aku benci dengan dirimu yang melakukan itu. Kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik. Kita tetap harus berlaku adil. Sampai kepada orang umpamanya, na'udzubillah yang membunuh bapak kita umpamanya. Kita tetap berbuat adil sama dia. Tapi kita benci sama dia. Apakah kemudian dikatakan jangan benci sama dia? Benci. Memusuhi dia. Musuh sama dia. Ini orang jahat. Bagaimana dengan orang yang melakukan kesyirikan? Yang kata Allah Azza wa Jal, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Cuma kadang-kala masalah kesyirikan dianggap remeh, jamaah. Bukan satu kriminal. Ya, padahal itu adalah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah keboliman yang besar sekali. Baik, dilanjutkan. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang mukmin yang diperintahkan untuk memerangi, memusuhi, dan menjauhi orang-orang kafir. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Maksudnya adalah pengikut-pengikutnya yang mukmin. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maksudnya kami melepaskan diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Barakallahu fikum ya. Kita lihat nih bagaimana pengikutnya Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman. Tentunya para nabi, ingat para nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Taib, disebutkan di sini bahwasanya mereka dengan nyata mengatakan inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya di sini disebutkan kami nggak suka sama kalian. Dan juga kami berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat sama kalian. Ini ucapan kaumnya. Ucapan pengikutnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nah, dilanjutkan.
kami ingkari kekafiranmu, maksudnya agamamu dan jalanmu. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Maksudnya telah disyariatkan permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama kalian tetap kafir. Selamanya kami berlepas diri dari kalian serta membenci kalian. Naam, Sampai jemaah. kamu Iya, lanjut Ustaz. bentar. Nah. Ini kita bisa lihat jemaah ya. Silahkan dibaca, ini akidah seorang muslim. Tatkala muncul kelompok yang berusaha mencampur adukkan agama, sehingga mereka mengatakan semua agama sama, semua agama adalah benar, kita nggak boleh benci, kita nggak boleh memusuhi. Iya, engkau siapa ngomong kayak gitu? Engkau siapa? Sebagai apa engkau berbicara seperti itu? Kadang-kadang sebagian orang yang mengatakan yang tahu yang benar itu cuma Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu turunkan kalamnya. Yang kita baca barusan itu firman Tuhan. Bukan ucapan manusia, bukan pernyataan tokoh, tapi firman Tuhan. Itu kalau engkau percaya. Benar-benar kita sedih jemaah ketika ada acara Natal ya. Orang itu dipaksain. Kita alhamdulillah hidup di negeri kita ini. Dengan tadi ada agama yang berbeda dengan umat Islam. Kita hidup damai. Jangan dipaksa untuk mengikuti ajaran mereka. Yang muslim ajarkan kepada mereka bagaimana akidah seorang muslim. Yang Nasoro mereka mau mengadakan ritual Natal. Tafadhol kau adakan sebagai keyakinan. Tapi kami nggak suka. Kami kafir dengan agama kalian. Kami mengingkari hal itu. Kemudian dipaksa kadang-kala anak-anak ada yang mengatakan untuk mereka belajar perbedaan sejak dini. Anak-anak diajarin. Anak-anak itu diajarin akidah yang benar. Yang nantinya dia akan tahu dengan yang salah. Bukan ketika kecil dibiaskan buat dia pandangan tentang agama ini. Dan ketahuilah. Ketika seorang muslim belajar akidahnya dengan benar. Sampai selesai. Nggak bakalan jadi teroris. Nggak bakalan jadi radikal. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Bagaimana ketika di bulan Ramadan. Nih. Ada tentara dan polisi yang sedang berjaga ya. Ketika itu mau masuk waktu berbuka. Biasanya mereka menggelar karpet apa di luar. Dari pagar masjid. Mereka lagi nunggu adzan. Tahu-tahu ada pemuda yang nampak di wajahnya. Kayaknya dia orang soleh. Dipanggil sama tentara sama polisi. Foto-foto engkau di sini. Takut kalau ke masjid gak kekejar. Diajak berbuka bersama mereka. Udahlah. Nunggu adzan mau berbuka. Tahu-tahu dia mengebom. Meledakkan dirinya di sana. Mati dia dan membunuh tentara-tentara tersebut. Apa penyebabnya? Salah belajar. Akhirnya muncul keyakinan yang salah. Mereka dikafirkan. Ya Allah jemaah. Ini orang belajar gak benar. Nabi SAW punya tetangga kafir. Yahudi. Abdullah bin Amr bin As hidup ada tetangganya Yahudi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membunuh Umar itu orang Majusi. Ada hidup bersama mereka. Jadi tatkala bicara akidah wala wal bara ini harus benar-benar tuntas. Dan gak bakalan jadi teroris ketika dia belajar dengan benar. Karena ini bicara tentang hati. Kita benci, kita gak suka dengan perbuatan itu. Tapi bukan berarti kita menzalimin mereka kemudian. Enggak. Nah, dilanjutkan. Sampai kamu beriman kepada Allah saja, maksudnya sampai kalian menauhidkan Allah semata, tanpa syirik dan membuang semua Tuhan yang kalian sembah bersamanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-wala wal bara adalah ajaran Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah menceritakan hal tersebut agar kita mencontohnya. Dia berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu.
Maksudnya adalah teladan yang baik. Pada penutup ayat Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan padanya pada hari kemudian. Dan siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Mumtahanah 6. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, ini akidah sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi sebelumnya pun seperti itu. Di Nabi Musa alaihissalam ada akidah ini. Bani Israel pun menjalankan hal ini. Bagaimana mereka membenci, memusuhi. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mereka berperang. Ketika mereka masuk ke Palestina, mereka perang jemaah. Menghadapi orang-orang musyrik yang ada di dalamnya. Itu terjadi di Bani Israel. Dan Nabi Isa pun bagaimana menanamkan hal ini kepada umatnya. Tapi kita tahu agama Yahudi dan agama Nasrani sudah diselewengkan. Sehingga Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran. Mengajak mereka kepada kebenaran. Tapi mereka nggak mau. Bagian nggak mau. Tapi ada yang masuk Islam seperti itu. Jadi kalau bicara siapa sih yang mengamalkan akidah wala wal bara ini? Kita lihat banyak Muslim yang kayaknya nggak ngamalin. Bahkan dia lebih suka dengan toleransi yang kebablasan. Karena dianggap terlalu kaku. Jamaah ini bicara urusan akidah. Urusan dunia kita bicarakan. Tapi urusan keyakinan, karena ada yang beranggapan ketika kita melarang umpamanya orang untuk mengikuti acara Natal, mengucapkan Natal, oh ini aliran ekstrim. Enggak. Ini enggak ekstrim. Ini yang benar. Oh itu kan klaim sepihak. Iya. Kenapa klaim sepihak? Karena Allah yang menurunkan dalam Al-Quranul Karim. Dan orang-orang musyrik menganggap yang diturunkan dalam Al-Quran salah. Kalau engkau seorang Muslim, maka di sini katakan itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik itu liman kana yarjullah. Bagi orang yang berharap Allah, yang dia cari Allah, bukan dunia yang dia cari, bukan jabatan dan kedudukan yang dia cari. Yang dia cari siapa? Allah. Yang dia minta, yang dia harapkan siapa? Allah. Wal yaumal akhir, dan hari akhir. Kalau yang dia cari adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia, nggak bakalan dia melakukan yang namanya wala wal bara. Karena dia akan kehilangan dunia. Akan kehilangan jabatan dia. Mungkin orang-orang jadi nggak suka sama dia. Ada yang dislike sama dia. Ada yang unfollow dia. Itu kalau dia cari dunia, dia akan khawatir dengan hal itu. Maka di ayat ke-6 di surat Al-Mumtahanah ini Allah sebutkan bahwa di sana ada teladan yang baik buat siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi yang berharap Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang enggak mau dengan akidah ini, dengan ajaran ini, dengan tuntunan, dia enggak mau, anak enggak pas dengan itu. Apa kata Allah? Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah enggak butuh dengan ibadah dia. Allah enggak butuh dengan wala wal bara dia. Allah maha kaya dan maha terpuji. Enggak butuh Allah dengan kita. Maka setiap muslim, ya kembali. Allah mengatakan ini bagi yang berharap Allah dan hari akhir. Tapi yang berharap fulus, berharapkan dunia, kenikmatan, enggak akan maulah. Karena dia akan berdampak. Makanya dia melakukan mudahana. Udah dia mau jual agamanya, yang penting dapat fulus. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi SAW
melewatin kuburan orang-orang musyrikin. Beliau mengatakan orang-orang ini sudah kehilangan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Orang musyrik yang mati habis dia sudah. Mungkin dia di dunia nyaman hidupnya tapi dia kehilangan banyak kebaikan. Karena satu hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Ketika melewati kuburan orang-orang mukmin, beliau mengatakan orang-orang ini telah mendapatkan banyak kebaikan. Maka ahibati fillah, ini menjadi PR buat kita. Jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Baik. Al-Mumtahanah nanti kalau dibaca selanjutnya ada pembahasannya. Pembahasan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Berbuat baik sama mereka. Tapi cinta enggak. Makanya di ayat 8 dan 9 itu nanti bisa dibaca. Baik, kita masih bersama contoh dari al-wala wal-bara. Nah, silahkan contoh yang kedua. Sikap orang-orang Ansor terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau kaum Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Masya Allah jemaah. Ya, ini contoh nyata ya. Tatkala banyak manusia membangun cintanya di atas kesamaan lembaga, kesamaan partai. Karena partainya sama, dia akan saling mencintai. Karena partainya berbeda, dia akan benci. Walaupun yang ada di partai sana adalah orang yang taat sama Allah, dia nggak suka, tetap benci sama dia. Ini kecintaan dan kebencian yang dibangun di atas urusan dunia. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat dari kalangan Ansor ya. Kedatangan orang-orang Muhajirin ke kota Madinah itu kalau dibahas secara logika dan perasaan merepotkan sebenarnya. Mereka datang, mereka nggak punya rumah. Kemudian mau nggak mau mereka akan mengambil pekerjaan orang-orang Ansor. Karena kalau bicara pekerjaan yang ada, beda kalau umpamanya dibutuhkan orang banyak dalam pekerjaan tersebut, maka kedatangan itu akan diterima. Tapi ketika pekerjaannya nggak banyak, kita ini hidup susah juga gitu di sini. Nambah lagi orang datang, ya akhirnya nambah susah sama mereka. Tapi karena mereka punya yang namanya al-wala, bagaimana kecintaan mereka, loyalitas mereka kepada kaum Muhajirin, Allah sebutkan yuhibbun, mereka cinta. Mereka sama sekali tidak menaruh perasaan dengki, keinginan dengan apa yang diberikan ya. Enggak, fadl dikasih orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Ini namanya wala. Ini namanya cinta. Bagaimana mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin. Kemudian Allah sebutkan dia bahwasanya hal ini sebenarnya karena karunia Allah. Barang siapa yang dijaga, ya Allah yang memelihara ya, dari kekikiran diri. Kita semua cinta sama harta. Tapi ada orang yang dijaga. Kemudian dia lebih mengutamakan orang lain. Apalagi tadi orang-orang Muhajirin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Nah, dilanjutkan. Bentar lagi anak kepingin disiapkan ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sama 9. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, Ustaz. Maksudnya orang-orang yang tinggal di Darul Hijrah yaitu Madinah sebelum kaum Muhajirin dan kebanyakan mereka beriman sebelum Muhajirin.
Mereka mencintai dan menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan karena kemuliaan dan keagungan jiwa mereka dengan membagikan harta benda mereka tanpa merasa iri terhadap keutamaan yang diberikan kepada muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka sendiri juga sangat membutuhkan. Ini adalah puncak itsar atau mengutamakan saudara dan wala kepada Allah terhadap para penolong. Masya Allah. Nah, ini kalau bicara ithar itu akhlak yang mulia sekali ya. Dan kalau bicara sodakoh, ada orang sodakoh, dia punya kelebihan harta, dia sodakohkan. Ini orang baik, orang dermawan. Tapi ada orang yang lebih baik dari dia. Dia memberikan sesuatu pada saat dia sendiri butuh. Umpamanya, kita punya makanan di rumah hanya cukup buat satu orang. Kemudian ada tamu. Atau ada tetangga yang sakit, yang butuh. Kita berikan kepada tetangga. Ini levelnya benar-benar wala yang begitu tingginya. Dan itu ada pada orang-orang Ansor. Dan itu pendidikan yang mulia. Ya, ini berkaitan dengan orang-orang Ansor ya. Bagaimana mereka mencintai, bagaimana isi hati mereka. Allah tahu, ini mereka bukan pencitraan. Mereka bukan pura-pura berbagi, mengutamakan orang lain. Tapi mereka benar-benar dari hati yang paling dalam. Dan itu berlandaskan cinta, bukan berlandaskan kepentingan. Sedangkan di dunia sekarang kebanyakan orang melakukan kebaikan karena ada kamera, karena ada kepentingan. Tatkala kepentingannya selesai, maka dia tidak akan lakukan itu kembali. Barakallahu fiik. Baik jamaah, sebelum kita beralih ke tanya jawab, ana ingin kita membaca ayat 8 dan 9 dari surat Al-Mumtahanah. Nah. Ayat 8 dan 9 ya Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Masya Allah jemaah. Semoga dua ayat ini menjadi pencerah buat kita. Bahwa ternyata kita itu diperintahkan, gak dilarang kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ini kita bicara, mereka beda agama sama kita. Kita alhamdulillah di negeri kita hidup damai. Penuh dengan toleransi. Tapi ingat, yang diperbolehkan itu adalah berbuat baik, bukan mencintai mereka. Karena kita udah bahas bahwasanya pegangan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Masa engkau mencintai orang itu karena Allah? Padahal Allah benci sama orang itu. Allah benci, Allah melaknat
Allah mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan satu-satunya dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah kesyirikan. Tapi kalau bicara urusan sosial, kita berbuat baik sama mereka. Bahkan disebutkan di sini, Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Kita nggak boleh menzalimin dia. Walaupun beda agama, nggak boleh kita menzalimin dia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ketika dia menyembelih kambing, lalu anak buahnya ngulitin kambingnya, beliau mengatakan kepada anak buahnya, "Idza faragta," kalau engkau sudah selesai, fabda bijarnil Yahudi. Kalau udah selesai mengulitin, dipotongin, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Tetangga kita yang Yahudi. Apa kata murid-muridnya? Al-Yahudi. Yang Yahudi mau dikasih, bukan yang Nasrani. Yahudi yang terkenal kejahatannya ini itu Yahudi. Iya, kata yang Yahudi. Lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu tidak berhenti memberikan nasihat agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku berpikir tetangga akan dapat warisan. Subhanallah. Jadi kalau bicara berbuat baik urusan sosial, dia sakit, dia butuh bantuan kita, selesai. Tapi kalau urusan hati kita benci. Yang dilarang apabila kita berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita atau yang memerangi kita dalam agama ini, mengusir kita. Mereka membantu orang-orang untuk mengusir kita. Lalu kita mencintai mereka, berkawan dengan mereka. Barang siapa yang berkawan sama mereka, menjadikan mereka sebagai pelindungnya, kekasih-kekasih mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ingat, berbuat baik itu nggak apa-apa, bahkan diperintahkan kita berbuat baik. Innallaha ya'muru bil ihsan. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada binatang, kita berbuat baik jemaah, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Tapi kalau urusan hati, ingat, benci. Cinta karena Allah, membenci karena Allah. Ini akidah. Engkau keluar dari Indonesia, engkau pindah ke negeri yang lainnya, ke Malaysia, engkau pindah ke Brunei Darussalam, atau engkau pindah ke Dubai, atau engkau tinggal umpamanya di Arab Saudi, atau engkau dari sana nanti pindah lagi kemanapun di tempat di muka bumi ini, bicara wala wal bara itu harus ada bersamamu. Benci karena Allah, cinta karena Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana atau apa yang bisa membedakan antara mudahanah dan mudaroh ini, Ustadz? Apakah akhirnya ini kembali kepada niat masing-masing, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Nam ahibati fillah. Memang kalau dilihat perbedaan yang membedakan ya, atau perkara yang membedakan antara mudahanah dan mudaroh ini, mungkin secara perbuatan boleh jadi sama. Tapi niatnya yang berbeda. Tapi biasanya akan nampak tanda-tandanya kalau dia sedang mudahanah. Karena orang ini tidak peduli sama agama, tidak ada membela agama, yang ada adalah membela kepentingan dia. Nampak orang-orang yang seperti itu. Tapi tatkala kita melihat ada seorang yang alim, yang ngerti agama dan dia suka membela agama. Lalu dalam satu kondisi kita melihat loh, orang ini kok jadi lembut sama orang ini yang seharusnya dia bersikap tegas sama dia. Tapi kok seperti itu? Nah, di sini kita berhusnudzon sama dia. Insya Allah dia sedang mudarah. Makanya Nabi SAW ketika melakukan mudarah, Aisyah kan heran. Kok Nabi melakukan itu gitu loh.
Kok nggak sama yang diomongkan dengan yang diperbuat sama Nabi SAW? Ternyata beliau sudah melakukan mudarah. Jadi boleh jadi yang membedakan itu ada qarinah ya, ada indikator-indikator lain, tapi sebenarnya lebih kepada niat yang membedakan di sana. Tapi mungkin dari sikap orang tersebut atau ya track record orang itu yang menyebabkan kita tahu fulan memang kayaknya dia nggak pernah belain agama, memang yang dia cari memang kayaknya ya tadi menjadi penjilat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Ana kebetulan bertetangga dengan orang-orang non-muslim dan Ana sering bertegur sapa dengan mereka, juga sering ngobrol bertukar pikiran tentang kehidupan dunia. Apakah itu bisa mempengaruhi akidah Ana? Tapi Ana berharap dengan menerapkan akhlak Ana, mereka ikut tertarik ke muslim. Syukron jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Sekarang ini media non-muslim ya, media barat khususnya atau media-media yang ada di manapun, ketika dia bukan milik umat Islam, banyak di antara mereka yang berusaha untuk memframing kaum muslimin ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan radikal ya, fundamentalis, keras, itu ada. Padahal Islam nggak kayak gitu. Islam itu indah. Maka kalau dikatakan tadi kita hidup bertetanggaan dengan orang-orang non-muslim, yang pertama kau jaga niatmu. Apalagi kalau dikatakan enggak, anak akan tampakkan kepada mereka akhlak yang mulia. Anak akan berbagi dengan mereka agar mereka tahu Islam itu indah. Agar mereka tahu bahwasanya semua tuduhan tentang Islam itu nggak benar. Maka nggak ada masalah, silahkan. Dan juga tambahkan dalam sikap kita itu, kita mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Dan sampai ke anak akan mendakwain mereka. Menyampaikan kepada mereka tentang keindahan Islam. Karena ada orang jamaah yang memang ya nggak ada peduli sama agama dia. Udahlah anak urusan dunia sama dia, nggak ada urusan agama. Engkau nggak kepingin orang itu dapat hidayah. Engkau nggak kepingin kawanmu itu masuk surga. Engkau hanya ingin ya mungkin memeras dia ya, dalam urusan dunia. Maka kalau engkau benar ya ingin kebaikan buat dia, yang engkau sampaikan. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam itu ya Allah ya. Di mana beliau ketemu sama orang, beliau berusaha untuk mengajak mereka, mengenalkan Islam kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya kalau bicara kita berbuat baik kepada tetangga kita menyapa mereka, kita menjadi orang yang suka membantu mereka mungkin tadi, nggak ada masalah. Tapi sisipkan dakwah di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya izin bertanya, sebagian saudara kami yang merupakan da'i ilallah, mereka berpandangan bahwa demi maslahat sebaiknya tidak berbicara mengenai sufiyah dalam muhadharah dan khutbah-khutbah. Tidak membahas masalah istiwa misalnya, atau tidak membahas masalah istighotsah atau masalah-masalah yang lain. Mereka berdalil dengan perjanjian yang dilakukan Nabi SAW dengan orang Yahudi. Apakah pendalilan ini sahih? Mohon pencerahannya, Ustaz. Sama orang Yahudi. Taibah. Yang pertama, memang kalau bicara dakwah, mungkin setiap tempat memiliki kekhasan. Sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak kita bicarakan sekarang. Ditunda pembahasannya. Lebih menfokuskan bagaimana orang-orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau bicara tentang orang-orang sufi umpamanya, ya udah kita nggak usah bicara sufinya umpamanya. Tapi kita bicara bagaimana seharusnya seorang muslim. Jadi membantah itu adalah tahapan setelah kita menjelaskan yang benar.
kepada orang-orang tersebut. Karena orang-orang ini kadang-kadang nggak tahu sama yang benar memang. Dia hidup di lingkungan itu bertahun-tahun, maka dia beranggapan yang dilakukan benar. Ini subhanallah, ada sebuah cerita ya, seorang syekh ketika diundang di Afrika sana. Waktu itu ada acara Ba'dal Maghrib ya. Mau ada kajian Ba'dal Maghrib. Masjidnya sufi. Tapi karena sudah ada izin dari pemerintah setempat, ya mereka mau nggak mau nerima datangnya syekh ini. Akhirnya ketika sholat di sana, mereka dzikir habis maghrib panjang-panjang ya, supaya kajiannya itu pendek. Jadi memang udah direncanakan sama mereka. Setelah itu sudah mulai kajian. Syekh tidak membahas tentang masalah sufi, tentang masalah bagaimana ritual yang mereka lakukan itu. Syekh itu membahas tentang bagaimana kita mencintai Rasul SAW, bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW, mengikuti Nabi itu ditanamkan. Sampai akhirnya ditanamkan bagaimana seorang ketika mau beribadah itu tanya, Nabi mengamalkan enggak? Nabi mencintai ini enggak? Nabi suka sama ini enggak? Setelah kajian, akhirnya mereka tanya sama Syekh. Syekh, anak mau tanya. Seperti zikir yang kita lakukan habis sholat tadi ya. Apakah Nabi melakukan itu? Mereka mulai bertanya. Dijelaskan dulu sama Syekh hukumnya. Akhirnya mereka kalau Nabi nggak ngamalin, kenapa kita capek-capek ngamalin? Padahal kita ngamalkan itu tujuannya agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kok ternyata Nabi nggak suka dengan hal itu. Dan Nabi tidak mengamalkannya. Jadi ada perkara-perkara yang memang ditunda pembahasannya. Dan ini kembali kepada da'i. Bukan tidak membahas sama sekali ya. Tapi menunda pembahasan tersebut sampai waktu yang tepat umpamanya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada, ini mungkin pada tahun 90-an dulu ya. Ketika rame urusan jilbab ya. Subhanallah, di masjid datang perempuan datang ke masjid ya, sampai sekarang kita lihat kadang-kadang datang ke masjid nggak pakai jilbab ya, pakai rok pendek, kemudian dia sholat di masjid pakai mukena seperti itu. Ketika di masjid ada perempuan nggak pakai jilbab, dia tanya sama gurunya, Syekh lagi kajian, Syekh jilbab ini apa hukumnya kata dia. Syekh mengatakan, oh itu pembahasan nanti di bab nomor 27 kata Syekh. Subhanallah, ya udah. Perempuan datang ya kajian itu terus ya. Mengkaji hal-hal yang penting berkaitan dengan keimanan. Sebelum bab tentang jilbab, dia udah pakai jilbab duluan. Jadi kalau bicara adanya pembahasan-pembahasan yang ditunda, kadangkala itu kembali kepada ijtihad seorang da'i. Pembahasan ini belum dibahas ya. Sehingga kita tuh ketika melihat seorang da'i menghindari satu pembahasan, umpamanya di tempat itu, ya udah kita berbaik sangka sama dia. Atau kita tanya, cuma kalau bicara tadi dalilnya itu perjanjian Nabi sama orang Yahudi. Ya Nabi buat perjanjian damai sama orang Yahudi. Tapi Nabi membahas tentang kesyirikan mereka. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun. Menyingkap tentang perbuatan-perbuatan jahat orang Yahudi. Terhadap kitab mereka. Mereka ngarang-ngarang, mereka nambah-nambah. Itu disebutkan dalam Al-Quran Karim. Ketika Nabi SAW tinggal di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Artinya perjanjian damai itu berkaitan dengan sosial. Mereka tinggal bersama, ada hak yang harus ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan, umpamanya seperti itu. Tapi kalau bicara bagaimana menyingkap kejahatan dan kesesatan orang Yahudi, tetap dibahas di dalam Al-Quran Karim. Dan Nabi membacakan ayat-ayat itu kepada mereka. Surah Al-Baqarah itu turun di Madinah. Bagaimana pembahasan tentang cerita-cerita Yahudi. Tujuannya adalah mendakwain mereka. Jadi intinya sebagai seorang da'i hendaklah dia menjadi orang yang hikmah. Kemudian dia bisa melihat mana yang seharusnya dia bahas sekarang dan mana pembahasan yang harus ditunda. Yang kadang-kala nanti pembahasan itu ketika mau dibahas orang-orang udah dalam kondisi siap. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana jika yang berbuat maksiat itu anak kita sendiri, kita sudah menasihati berbuat baik, berlemah lembut, apakah ini termasuk mudaharoh atau mudaroh? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ini tugas kita para orang tua ya, menyelamatkan anak-anak kita dari
perbuatan dosa. Mengajarin mereka, memberikan pencerahan kepada mereka, mendidik mereka. Kadangkala mereka masih berbuat dosa. Kalau bicara mudahana, dia kan nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dia disebut penjilat doang, dia ingin urusan dunia dia tenang. Kalau orang tua, biasanya mereka sudah kasih tahu. Bahkan dia udah marah sama anaknya. Cuma kemudian orang tua melihat, mempertimbangkan apa yang harus anak lakukan. Ada orang tua yang ngusir anaknya. Dia bertindak tegas, dia benci sama perbuatan anaknya, dia usir anaknya. Ada yang melakukan itu. Ada yang melakukan, enggak Ustaz, anak enggak usir anak kita, tetap. Ini semua kembali kepada maslahat. Karena tujuan mudaroh tadi adalah untuk memperbaiki sebenarnya. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Maka kalau tadi katakan orang tua berlemah lembut sama anaknya, anak takut kalau anak keras, anak-anak tambah nggak benar. Ada yang seperti itu. Ada anak dikerasin sama orang tuanya, dia kabur dari rumah, kemudian dia jadi anak yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kan kesian. Jadi kalau dikatakan apakah itu mudaroh? Ya bisa jadi itu adalah mudaroh. Ketika orang tua setelah dia marah sama anaknya, kemudian dia kayaknya anak kalau marah-marah nggak ada gunanya, anak takut tambah parah dia. Akhirnya dia berlemah lembut sama anaknya. Semoga itu menjadi cara dakwah yang lebih efektif. Ya. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak di luar tema Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya seorang akhwat yang saya ingin tanyakan bagaimana saya menyikapi keluarga suami saya yang menentang ajaran salaf yang saya anut. Imbas dari kemarin saya tidak hadir di acara Maulid Nabi, semua keluarga suami saya marah dengan saya. Saya dibilang tidak punya adab, padahal saya hanya ingin mengikuti ajaran sunnah Nabi SAW. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya sudah menjelaskan kepada keluarga suami mengenai pemahaman saya, tapi mereka menolak. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin banyak melakukan ritual yang itu dijadikan standar orang itu baik. Atau tidak. Contohnya bicara Maulid Nabi SAW atau acara tahlilan ya, upacara kematian. Ini dianggap sebagai standar orang itu orang yang sosial, orang itu bermasyarakat. Sehingga kalau ada orang yang mau nggak datang ke acara tersebut, itu jadi omongan. Padahal orang itu orang yang taat sama Allah. Dia orang yang sholat 5 waktu di masjid, baik orangnya. Tapi buat masyarakat enggak. Sebaliknya, orang yang nggak pernah sholat ke masjid, walah sholat juga, puasa juga enggak. Asalkan ikut acara tersebut, buat mereka ya udah, nggak ada masalah gitu loh. Tidak dipermasalahkan, nggak jadi omongan. Ini hal yang perlu didudukkan sebenarnya. Yang pertama, tugas kita juga, kalau kita tidak mengikuti acara tadi, mereka mengadakan acara haflatul maulid ya. Kita semua cinta sama Nabi SAW. Yang menghalangi kita dari ikut merayakan acara tersebut adalah karena Nabi SAW tidak pernah merayakannya. Para sahabat tidak pernah merayakannya. Imam Syafi'i nggak pernah merayakannya. Imam Ahmad nggak pernah merayakannya. Imam Bukhari nggak pernah merayakannya. Imam Muslim nggak pernah merayakannya. Para imam mereka tidak merayakan. Apakah kemudian mereka dicap adalah orang-orang yang tidak cinta sama Nabi SAW? Dikatakan tadi nggak punya adab umpamanya. Baik, apa yang harus dilakukan sekarang nih? Yang pertama sabar. Kita itu nggak akan mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Kadang-kala ada sebagian orang yang nyuruh kita toleransi, tapi mereka nggak toleransi. Kalau bicara toleransi ya udah, engkau hargain dia. Dia berpendapat seperti itu, ya silahkan. Engkau berpendapat seperti itu, dia juga nggak ganggu. Ini kalau bicara toleransi, kadang-kala mereka ngomong-ngomong toleransi, tapi mereka adalah orang yang intoleransi. Kalau dikatakan umpamanya, isu kalian mau merayakan maulid karena mungkin menurut pendapat kalian itu baik, ya aku nggak akan merusak acara kalian, tapi aku nggak ikut gitu. Ini kan akhirnya kalau dikatakan tadi saling menghargai, ya ahlan wa sahlan. Kita menjelaskan bahwasanya anak tidak ikut karena memang acara itu tidak sesuai dengan sunnah.
Tolong dihargain. Tapi ya karena yang tanya bukan yang bukan yang memvonis dia kurang beradab, maka nasihat ana anti bersabar. Yang kedua, anti banyak berbuat baik sama mereka. Artinya kita ini ada pintu sunnah yang banyak sekali berbuat baik kepada kerabat kita. Kita punya rezeki berbagi sama mereka, kita beli oleh-oleh, kita kasihkan kepada mereka, kasih hadiah mereka. Ketika ada acara ini, kita katakan ana afwan, ana nggak ikut acara tersebut ya. Kita sampaikan alasannya, ya udah, mudah-mudahan mereka mau nerima setelah kita tadi berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, ya kita sabar. Kita minta maaf sama mereka, sampaikan kepada mereka, aku masih belajar dan aku akan terus belajar mencari kebenaran. Karena ya ana juga yakin sama saudara-saudara kita yang mereka merayakan Maulid, mereka juga cinta sama Nabi SAW. Mereka ingin mengungkapkan kecintaan kepada Nabi SAW. Hanya saja kan kadangkala nggak semua yang kita anggap baik itu benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika Ana pergi dengan teman-teman Ana keluar rumah, kemudian kami datang waktu sholat, kemudian kami mampir ke suatu tempat. Kemudian Ana akan melakukan sholat sunnah. Pada waktu itu adalah sholat zuhur. Waktu sholat zuhur, Ana akan melakukan sholat sunnah, tapi kemudian teman Ana bilang tidak perlu sholat sunnah dulu karena kita sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian Ana bilang, apakah ini tidak karena kita safar, jadi kita tinggalkan sholat sunnah, tapi kita tetap mendapatkan pahala yang seperti biasa kita lakukan. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah sholat sunnah ini memang diperbolehkan untuk ditinggalkan ketika kita dalam perjalanan walaupun di dalam kota Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Jadi perjalanannya di dalam kota, bukan musafir? Naam Ustadz, dalam kota. Baik, barakallahu fiik. Ya, jamaah rahimakumullah, ada dua sholat sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan ya, dalam kondisi beliau berada dalam kota atau beliau safar. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh sama sholat witir. Adapun sholat rawatib yang lainnya biasanya beliau tidak melakukannya. Apalagi tatkala sholatnya memang qashar ya. Dua udah nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Maghrib dan duhur sama asar sama isya umpamanya yang diqashar. Baik, kalau orang yang biasa melakukan sholat rawatib kemudian dia tinggalkan atau dia melakukan sholat sunnah yang lainnya kemudian dalam kondisi sakit atau musafir, itu tetap akan ditulis pahala buat dia. Yuktabu lil musafir wal marid makana ya'malu sahihan muqiman atau kama qala Nabi SAW. Akan ditulis buat orang yang musafir dan sakit apa yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Jadi pahalanya tetap ditulis. Tapi kalau dia perjalanan dalam kota yang tidak musafir, maka hukum yang berkaitan dengan safar nggak berlaku buat dia. Apakah dia boleh berbuka ketika itu? Enggak. Apakah boleh dia mengqashar sholatnya? Enggak, ketika dia bukan musafir. Maka wallahu a'lam bishawab, yang jelas hukum keringanan itu rukhsah. Itu bagi musafir. Dan dia akan tetap dapat pahala seperti kalau dia nggak safar, seperti kalau dia nggak sakit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dibaca Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada kita kepada mengikuti kebenaran. Ada banyak hal yang diperselisihkan, yang diperdebatkan, yang kadang-kala di masyarakat menyebabkan pertikaian, bahkan perpecahan. Maka seorang muslim harus terus berusaha memohon kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk dari apa yang diperselisihkan. Kita minta untuk ditetapkan hati kita di atas agama Allah. Berpegang teguh dengan agama Allah itu di masa yang penuh dengan fitnah. Di masa yang penuh dengan pertikaian dan perpecahan. Itu kal qabid alal jamri. Seperti memegang bara api. Karena kita akan terasa aneh. Kita akan serasa membawa ajaran baru. Karena ajaran itu kok nggak ada di masyarakat.
Padahal itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan ketika menyebutkan inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Lil mutamassiki fihi bima antum alaih. Buat orang yang berpegang teguh pada hari itu seperti yang kalian lakukan, beragama seperti yang dilakukan para sahabat, lahu ajru khamsina minkum. Dia akan dapat pahala 50 dari kalian. Subhanallah. Para sahabat bertanya, apakah pahalanya dari mereka 50 orang dari mereka? Enggak, dari kalian. Maka hendaklah kita bersabar ya. Walaupun seperti memegang bara api, enggak lama kita hidup di dunia. Kembali kepada yang awal disampaikan, bahwasanya kita enggak mungkin membuat semua orang ridho sama kita, suka sama kita, senang sama kita. Tapi kita bisa membuat Allah ridho sama kita. Mintalah kepada Allah keridhoannya, Allah akan bikin semua ridho sama kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.